Oke, jadi setelah 6 tahun trading pakai margin baru untung ya, Pak? Benar sekali. Sama juga ya pahitnya. BABP yaitu jadi bank digital. Terus ada Bina yang disuntik sama Salim. Terus BCII yang ada kepemilikan Salim. Halo sahabat Mira Aset, kembali lagi bersama saya Ardina Glenda di Hidden Masters. Hari ini saya kedatangan seorang juara, seorang champion Host Championship Season 4 yang tentunya sudah menjadi langganan juga juara loh dari Season 2 dan juga Season 3. Siapakah itu? Langsung saja kita temui hari ini winner kita. Halo Pak Daniel. Halo, saya Daniel ya. Pak Daniel, apa kabar? Baik, saya baik. Baik, puji Tuhan baik ya Pak ya. Oke Pak Daniel ini kan sudah menjuarai Host Championship dari Season 2 bahkan ya. Season 3 dan Season 4 semuanya Pak Daniel sapu bersih. Ada nggak sih perbedaan setiap seasonnya? Ya, menurut saya sih Season 2 sampai Season 4 itu kan hadiahnya semakin naik ya. Betul. Jadi mengundang para trader-trader yang hebat di Indonesia itu untuk join ke event ini. Jadi event ini menurut saya semakin kompetitif dan semakin seru tiap tahunnya. Oke, jadi karena memang hadiahnya terus bertambah, terus banyak yang ikut, jadi makin terpacu tentunya untuk menang ya Pak ya? Iya, ditambah lagi kan sekarang kan banyak kategori baru ya. Oh, yang betul. kemarin ada Millennial League. Untuk yang modal pas-pasan di bawah 10 juta juga udah bisa ikut ke event yang seru seperti ini. Jadi semakin ekspansif juga dengan pertambahan kategori ya Pak ya? Iya, betul. Oke Pak Daniel, dengan mengikuti Host Championship nih dari Season 2, 3, dan 4, apakah Pak Daniel merasa ada perkembangan nih dari sisi Pak Daniel sendiri sebagai trader ya? Mungkin secara psikologis atau dari skill trading juga nih? Jadi dari Season 2 itu sampai ke season yang terakhir itu saya tuh mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya dari equity saya. Jadi bisa dilihat sebenarnya di Season 2 itu modal saya itu nggak sebesar sampai sekarang. Jadi Season 2 saya mendapatkan profit return 120% saja, tapi nggak mencapai transaction value. Jadi di Season 3 saya mencapai transaction value sebesar 1 triliun dan profit return sebesar 280%. Berkembang ya Pak, hampir 2 kali lipat ya? Ya, dan di season terakhir itu saya mendapatkan profit return 600%-an dan transaction value itu mencapai 2,1 triliun. Jadi bisa dilihat sendiri ya, saya itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan di season-season sebelumnya. Nah, perubahan yang Pak Daniel rasakan nih sebelum dan sesudah menjadi seorang trader yang sukses itu apa sih? Mungkin dari sisi keluarga, mungkin dari sisi lingkungan, atau mungkin dari diri Pak Daniel sendiri, apa sih yang Pak Daniel rasa sudah berubah? Kalau saya sendiri yang paling signifikan itu kalau dulu saya mau beli suatu barang itu saya selalu menghitung nilainya. Oh, ini sesuai nggak sih dengan uang yang saya keluarkan? Ya, kalau nggak, nanti rugi, nggak usah belilah gitu. Mau cari yang paling murah. Betul. Tapi kalau sekarang itu saya kalau mau beli barang, nggak usah mikir lagi lah, udah gitu. Tapi di sisi positifnya, kalau dulu itu saya tuh nggak punya banyak beban ya. Jadi kalau mau tidur itu gampang sekali mau tidur, nggak ada pikiran. Tapi kalau sekarang itu saya punya beban yang cukup besar ya, karena kan ekuitas saya semakin gede nih. Jadi resiko yang saya pegang itu juga semakin gede. Jadi kadang malam itu saya selalu kesulitan tidur. Pagi-pagi saya udah deg-degan, wah gimana nih resiko yang saya hadapi hari ini ya. Untung apa rugi nih gitu barang saya gitu. Tapi di sisi lain juga positifnya ya setelah saya sukses seperti sekarang ini, saya bisa banyak membantu orang yang membutuhkan gitu. Oke, Pak Daniel, kan kalau kita tahu nih Pak Daniel transaksinya sangat-sangat besar. Nah, Pak Daniel ini dalam melakukan aktivitas trading, apakah membagi aktivitas tersebut ke dalam beberapa akun? Ya, saya sendiri punya beberapa akun ya. Jadi salah satunya yaitu saya sedang belajar untuk investasi jangka panjang. Jadi saya ini kan trader udah cukup lama ya, dari tahun 2011 itu memang trading bukan investasi 10 ya. tahun Jadi ya Pak ya? Ya, saya sendiri nggak tahan namanya lihat profit persentase itu udah gede. Mau di take profit gitu. Tapi sekarang ini saya sedang belajar gimana sih caranya buat saya tuh bisa investasi untuk jangka panjang, nanti ke depannya gimana, terima dividen apa sebagainya. Saya juga punya memang beberapa akun yang memang saya khusus untuk scalping dan nantinya ada yang khusus untuk swing juga. Wah, jadi Pak Daniel ini memang membagi-bagi akunnya berdasarkan style trading Pak Daniel juga ya?
Iya. Oke, lagi belajar investasi ya Pak? Dari scalping ke investasi, gimana ceritanya Pak? Ya pengen aja sih sebenarnya, pengen mengurangi beban-beban resiko aja seperti itu. Ya biar bisa tidur di malam hari ya Pak. Jadi kalau Iya, pagi nggak betul. deg-degan gitu ya. Oke, ada perbedaan sejauh ini? Apakah cukup sukses dengan investasi juga? Belum sih, belum. Kan saya itu kalau misalnya beli yang big caps itu sampai sekarang belum naik ya. Big caps itu agak lagging di bursa sampai sekarang ini. Yang lagi trending itu kan yang berbau-bau teknologi Betul. digital seperti itu. Memang Iya, scalping sih Pak ya. Jadi memang sekarang Pak Daniel ini masih berlatih kesabaran untuk investasi ya. iya benar. Oke, Pak Daniel ini kan bisa dibilang sebagai seorang trader yang sudah sukses, sudah 10 tahun ya pengalamannya di dunia bursa saham. Menurut Pak Daniel sendiri, kualitas seorang good trader itu bagaimana? Mungkin mentalitas atau sifat-sifat apa sih yang traders dan investor di luar sana itu harus dimiliki? Jadi menurut saya good trader yang paling penting itu punya mental yang pantang menyerah dan mau belajar. Seperti contoh saya sendiri kalau mau beli saham itu nggak pernah yang namanya pikir, oh kalau nanti saya beli ini ruginya sekian gini. Oke, Saya langsung tuh selalu berpikir positif dulu. ambil resiko aja ya Pak ya? Kalau saya masuk segini, nanti saya mendapatkan gain sebesar ini. Cukup puaskah saya dengan gain seperti ini gitu. Jadi nggak boleh yang namanya mikir negatif dulu. Positive thinking ya Pak ya, dan harus berani ambil risiko ya. Jadi harus belajar dari pengalaman Iya, sendiri. iya. Saya sendiri juga otodidak sih semuanya dari dulu. Nah, Pak Daniel, seperti kita tahu kan ya, kalau yang namanya investasi saham itu semakin besar modalnya, tentunya semakin besar juga ya kesempatan untuk cuannya. Tapi kan kesempatan untuk ruginya itu kan juga semakin besar. Nah, pernah nggak sih Pak Daniel itu dalam trading itu jenuh banget atau capek karena mungkin perlu cut loss beberapa hari, market mungkin nggak kondusif, mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling jenuh itu seperti apa Pak? Ya pernah sih, seperti contohnya itu yang saya alami bulan lalu ya. Bulan Wah, lalu itu bulan kan lalu. saya terkena banyak masalah. Jadi pikiran saya itu kusut. Ditambah lagi, misalnya saya buat keputusan itu salah semua di bursa ini. Terkadang itu ya memang capek banget sih, capek hati gitu, pikiran. Mungkin saya ke depannya itu saya memang mau membagi 50% dana saya itu saya investasikan dan 50% lagi nanti saya scalping biar nantinya agak santai sayanya. Oke. Nah, kalau sudah menemui titik jenuh atau mungkin kesel ya Pak karena harus cut loss sebegitu besar, apakah Pak Daniel itu ambil rehat sejenak atau mungkin udah deh hari ini kita semangat supaya besok tradingnya bisa jauh lebih sukses lagi? Jadi dari tahun 2015 sampai ke sekarang itu saya belum pernah yang namanya berhenti lagi. Walaupun saya itu mengalami cut loss yang cukup besar ya. Jadi Hajar terus ya kita Pak? itu harus punya mental yang pantang menyerah. Jadi kalau misalnya cut loss itu udahlah, relain aja. Nanti kita coba untuk cari lagi seperti itu. Anti istirahat club ya Pak Daniel ini. Oke, kalau Pak Daniel sendiri dan istri itu kan kebetulan juga sama-sama trading ya Pak. Jadi deket nih keluarganya dengan yang namanya dunia saham dan investasi. Nah, kan Pak Daniel sudah punya putri ya kebetulan. Nanti kalau sudah besar, kira-kira nilai investasi apa sih yang Pak Daniel akan tanamkan kepada sang putri? Yang pasti saya tanamkan ya dia itu harus menjadi pribadi yang mandiri dan pantang menyerah. Lalu juga saya harus menanamkan dia untuk investasi sejak dini aja. Jadi mengikuti jejak kedua orang tuanya harus sukses dan tentunya investasi itu sangat penting ya Pak? Betul. Oke, Pak Daniel punya pesan tersendiri nggak sih yang ingin disampaikan nih kepada calon traders dan investor yang di luar sana, tapi masih ragu nih untuk investasi, terutama investasi saham? Ya di sini kan sebenarnya ya saham ini masih banyak orang yang di luar sana itu salah ya, simpang siur. Jadi mereka itu rugi di forex, tapi di ngomong-ngomong ke orang lain itu mereka itu ruginya di saham. Jadi membuat orang-orang lain itu takut gitu, Miskonsepsi takut untuk apa jadinya? berinvestasi saham. Iya betul. Jadi menurut saya ya, kalau misalnya contoh nih kita itu kerja buka toko atau kerja di kantor seperti itu ya. Peluang yang kita lihat itu hanya di kantor atau di toko itu aja. Beda halnya dengan bursa saham Indonesia. Jadi bursa saham Indonesia itu punya banyak sektor. Seperti batu bara, bank, lalu ada lagi restoran. Yaitu ibaratnya kita tuh punya saham perusahaan mereka dan kita punya usaha mereka. Jadi kita bisa juga mendapatkan profit dari usaha mereka. Bukannya hanya
terlibat di toko kita atau kantor kita. Jadi buat teman-teman di sana yang mau mulai, ya jangan takut dulu deh. Dicoba dulu dengan modal yang kecil, lalu diimbangi dengan ilmunya, seperti itu. Oke, Pak Daniel, kita akan segera masuk ke sesi berikutnya. Kita akan bacakan nih beberapa pertanyaan ya. Bukan beberapa sih, sebenarnya banyak ya pertanyaan yang masuk ke Q&A yang kita buka di Instagram Mirai Asset Sekuritas _ID untuk Pak Daniel. Tapi kita hanya punya waktu sedikit, jadi kita akan bacakan beberapa. Yang pertama dari @AzinWonderland, bagaimana caranya mencari berlian dalam lumpur ketika baru mulai dalam jumlah kecil? Jadi sama sih sebenarnya. Saya juga mulainya kan dengan modal yang sangat kecil ya. Dulu itu saya sering sekali namanya jatuh bangun itu. Tapi yang saya lakukan apa? Saya itu terus belajar dan terus mencoba. Jadi saya itu yakin kalau misalnya keadaan saya buruk itu, Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup saya. Tapi itu juga harus dibarengi dengan usaha saya. Bukannya saya tidur-tiduran di rumah, itu saya dapat duit gitu. Jadi seperti contoh itu dulu itu saya tuh selalu mengimpi-impikan ya. Gimana sih saya itu kalau misalnya masuk saham itu mendapatkan persentase besar, tapi menggunakan margin juga, gitu. Iya, yang ada hasilnya saya berkali-kali mencoba, uang saya habis. Iya, uang saya habis. Malah rugi ya Pak pakai margin? Iya, saya nggak berhenti sampai saat itu. Jadi dari usaha-usaha real saya kumpulin lagi, saya setor, dan akhirnya titik balik itu saya dapatkan di tahun 2017. 2017 itu ada satu saham, yaitu tiap hari ARA ya. Saya itu masuk dengan margin yang tinggi. Jadi disitulah titik balik hidup saya pertama kalinya. Oke, jadi setelah 6 tahun trading pakai margin baru untung ya Pak? Benar sekali. Sama juga ya pahitnya. Tapi kan sekarang udah sultan ya Pak? Oke, kita punya pertanyaan selanjutnya. Nah ini menarik nih, pertanyaannya dari salah satu winner kita juga, host championship tapi yang Millennial League dari @odegama77. Ko Daniel, cara melatih mental cut loss-nya itu seperti apa? Nggak perlu dilatih sih, jadi kan kalau saya itu tiap hari pasti aktif namanya bertransaksi ya. Ya nggak mungkin kan setiap kali stock pick saya itu selalu benar sesuai harapan saya. Jadi kalau nggak sesuai harapan saya, itu saya langsung cut loss pasti. Jadi cut loss itu udah makanan sehari-hari. Tiap hari jadi udah terbiasa gitu. Jadi lama-lama biasa ya Pak? Benar. Biasain cut loss. Oke. Jadi itu ya Ode tipsnya, biasain cut loss. Ya, selanjutnya kita punya pertanyaan dari @yudiprase. Hal terpenting apa yang harus dilakukan ketika akan terjun di dunia trading? Yang paling penting itu Anda itu harus bangun sebelum market buka ya. Jadi di saat market buka, itu kita udah siap di depan layar sampai ke market closing. Karena informasi yang bisa kita dapatkan saat market bergerak itu sangat banyak ya. Terus juga di samping itu, kita tuh juga harus tahu saham-saham yang mempengaruhinya itu apa. Sentimen di bursa global, atau komoditas, apa kurs rupiah, data ekonomi, banyak hal yang kita harus cari tahu, apa berita-berita, rumor, segala macam itu kita harus tahu respon pasar itu bagaimana. Jadi update terhadap market rumors ya Pak? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @merhalim, bagaimana mengubah peluang menjadi kesempatan di trading saham? Cara mengubah peluang ya gampang sih. Kalau ada peluang ya kita ambil, kita coba. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan kita ya kita cut loss gitu. Jadi seperti tahun lalu itu kan banyak sekali peluang yang ada di bursa ini untuk menggandakan aset-aset kita ya. Seperti contoh kan ada vaksin, terus ada lagi investasi Tesla, terus ada lagi penggabungan bank syariah, lalu ada bank digital sekarang ini. Ke depan menurut saya semakin banyak lagi peluang yang ada di bursa Indonesia ini. Karena Indonesia sendiri kan sedang beralih ke era digital sekarang ini ya. New economy ya Pak? Dan ya era teknologi. Jadi ke depan itu masih banyak sekali peluang yang ada di bursa Indonesia ini, sangat menarik menurut saya. Jadi memperkaya pengetahuan tentunya supaya bisa tahu peluang yang mana kita bisa masuk dan itu yang kita buat jadi kesempatan. Iya, betul. Oke. Pak Daniel, pertanyaan selanjutnya dari @pradanone. Pak Daniel bisa kasih lihat nggak cara running trade, misalkan minimal lot, dan interface utama di HOTS? Jadi seperti ini sih running trade saya ya. Nggak ada sih di setting khusus kok. Pokoknya seluruh emiten itu ada. Terus saya juga cuman buka stock price. Saya itu jarang namanya lihat chart. Jadi chart itu ya udah hafal sih karena tiap hari kan kita lihat market. Jadi
candle yang terbentuk itu udah ada di otak kita. Oh, candle-nya seperti ini gitu. Wah, hatam ya. Iya. Udah hafal ya Pak ya? Nggak perlu lihat lagi. Iya. Oke. Iya. Nah, Wah, ngeri. gitu aja kan paling jawabannya. Iya. Oke, kita punya pertanyaan selanjutnya dari @seiryu. Tips memantau saham emiten selain dari rekomendasi sekuritas. Saya sendiri juga sebenarnya nggak terlalu percaya ya dari rekomendasi orang itu, saya nggak pernah ikutin. Jadi dari dulu sampai sekarang saya tuh nggak ada ikut namanya grup-grup berbayar atau rekomendasi sekuritas. Jadi murni stock pick itu dari saya sendiri. Saya lihat kalau emitennya menarik ya saya coba. Kalau misalnya memang ada ya, misal ada rekomendasi dari sekuritas itu, ya saya analisa lagi memang sesuai atau enggak sih sebenarnya. Bukannya saya telan mentah-mentah, saya beli gitu langsung. Enggak. Jadi pokoknya semua informasi dan rekomendasi yang didapat tetap harus dianalisa sendiri ya Pak? Betul, harus disaring dulu. Pak Daniel, ada satu pertanyaan terakhir nih dari sesi Q&A Instagram kita. Dari @anggraini_s, saham apa sih yang nggak pernah dibeli sama Pak Daniel? Mungkin hampir setengah emiten yang terdaftar di bursa itu pernah saya beli ya. Wah, banyak banget. Iya, tapi saya itu hindari ya saham-saham yang memang nggak ada transaksi, terus juga banyak transaksi semu, dan juga volumenya kecil, seperti waran-waran itu saya sangat jarang beli. Oh, jarang beli waran Pak Daniel ya? Iya, jarang. Oke. Nah, kalau gitu dari Pak Daniel sendiri mungkin ada saham yang favorit? Saham favorit yang paling banyak kasih saya lah uang. Dari tahun lalu itu ya Antam paling banyak kasih saya itu. Jadi masih bisa hold nih buat teman-teman yang beli Antam ya Pak? Kurang tahu juga sih sebenarnya. Harga sekarang itu udah cukup price in sih. Udah cukup price in dengan prospeknya itu. Pak Daniel, kita kan akan segera memasuki season kelima ya dari Host Championship. Akankah kita bertemu lagi nih dengan Pak Daniel di season 5? Mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan ya. Aja. Harapannya Pak Daniel sendiri deh untuk Host Championship season 5? Ya, harapan saya sih seluruh trader yang ada di Indonesia ini bisa join ya untuk event yang seru ini. Jadi kita itu bisa benar-benar menguji kemampuan kita melawan seluruh trader yang ada di Indonesia ini. Supaya kompetisi ini semakin seru dan kompetitif menurut saya. Wah, nggak terasa nih ya, kita sudah memasuki akhir dari perjumpaan kita hari ini. Pak Daniel, satu pertanyaan terakhir deh untuk Pak Daniel. Apa definisi sukses untuk Pak Daniel? Sukses sendiri menurut saya juga bukan hanya sekedar materi ya. Jadi kita itu kalau misalnya punya keluarga yang harmonis itu termasuk sukses. Terus juga punya kesehatan yang dari Tuhan. Terus juga kita punya tubuh yang ideal, itu salah satu sukses menurut saya. Tapi juga nggak memungkiri ya, uang itu adalah salah satu kunci sukses juga ya. Jadi kalau misalnya kita udah sukses, kita itu diberi Tuhan berkat untuk membantu kepada orang lain. Jadi jangan lupa, kalau misalnya udah sukses besar, yaitu kita harus membantu sesama kita yang membutuhkan. Luar biasa Pak Daniel, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan, sudah sharing pengalamannya juga di Hidden Masters kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Sahabat Mira Aset, itu tadi perjumpaan kita ya yang singkat namun tentunya bermanfaat dengan Pak Daniel Halim, winner dari Host Championship Season 4. Semoga cerita Pak Daniel tadi bisa menginspirasi kamu untuk terus berusaha, tidak pernah menyerah, dan tentunya sukses berinvestasi di bursa saham. Sampai jumpa lagi di episode Hidden Master selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Daniel. Oke, dadah. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.